Begitu juga dengan perhiasan. Ya, ini yang terbuat dari emas dan perak. Bagi laki-laki nggak boleh emas, tetap haram. Ya, ingat ini perhiasan, bukan ina. Apa ina? Ina itu seperti wadah. Nah, seperti ini gelas. Gelas terbuat dari emas, maka hukumnya haram bagi laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan, emas itu diperbolehkan dijadikan sebagai perhiasan, cincin, gelang, kalung, ya. Pokoknya itu jadi sebagai perhiasan. Kalau laki-laki meskipun punya uang banyak, bisa mampu jual beli kalung misalnya dari emas, tetap hukumnya haram, ya nggak boleh. Apa salah satu yang menjadi bilang? Karena emas itu ternyata mengandung zat yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau perempuan, zat tersebut dikeluarkan dari darah haid. Ya, kalau laki-laki karena tidak ada manusia haid, maka dia terhadap terus di dalam tubuhnya. Ini berbahaya zatnya. Ya, di samping daripada ada seperti itu, yang jelas dalam syariat kita ini, ya, emas bagi laki-laki memang sudah diharamkan, tidak boleh. Ya, hanya diperbolehkan bagi perempuan. Kemudian berfidoh dan juga perak. Nah, kalau perak ini masih boleh laki-laki, ya masih boleh. Ya, seperti pakai cincin yang terbuat dari perak itu boleh. Nanti dikasih mata tuh, apa namanya, batu kalimaya, batu kaca, ya bebas dah, safir, nah itu. Ya, jadi cincin itu terbuat dari fidoh perak, itu boleh. Bukan, jadi gini, kalau emas, ya, bagi laki-laki boleh dipakai pada beberapa tempat. Yang pertama digunakan atau dijadikan sebagai gigi. Ini gigi. Kenapa orang dulu pakai gigi terbuat dari emas? Karena gigi itu, emas itu, memang dia tidak akan menimbulkan karat. Jadi aman digunakan atau dijadikan sebagai gigi. Nah, gigi emas. Kalau itu terbuat dari perak, terbuat dari apa? Besi, terbuat dari seng, ya karatan sini, hancur punya mulut jadinya. Nah, ya, tembaga misalnya hancur itu sama karatan. Tapi kalau emas tidak dia itu, ya, maka boleh. Jadi gigi yang terbuat dari emas bagi laki-laki boleh. Jadi pertama. Kemudian yang kedua, yaitu dijadikan sebagai apa? Pengganti jari yang terputus. Ini boleh. Tadi selain daripada emas itu bisa infeksi ternyata. Ya, jadi kalau dengan emas ini karena dia tidak karat, jadi tidak ada infeksinya, jadi boleh. Ya kalau zaman dulu kan kalau perang dia selamat tapi tangan ada buntu bagian jarinya, giginya apalah gitu ya. Jadi untuk menambal. Kan biasanya kalau buntung yang setengahnya itu ini, nah ini kan kelihatan bercakap tuh, maka ditambal dengan emas. Nah itu boleh. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mungkin banyak bahan-bahan yang menyerupai daripada tangan kita. Ini kalau misalnya ini hidung misalnya. Nah, tapi itu tetap ya kalau dipakai membuat menambal jari ini diperbolehkan. Begitu juga yang ketiga, dibolehkan menambal hidung. Nah kalau zaman dulu perang dengan pedang, ini hidung kemungkinan bisa tuh kena napas, maka jadi hilang hidungnya. Nah, untuk menggantinya itu boleh terbuat dari emas tadi itu. Kenapa tadi itu? Yang emas memang dia tidak karat, jadi aman ketika ditaruh di tubuh manusia, gitu ya. Nah, jadi diperbolehkan pada 3 tempat tadi emas bagi laki-laki boleh. Yang selanjutnya tidak boleh. Kemudian ya, wal hariyu ya,
Direkam tadi dan sutra untuk Ka'bah, watat ribut mu'tadud, dan menghiasi tepi baju sebagaimana kebiasaan, watat rizun, dan untuk menyulam, watat rikun kodron arba'in asofina, dan menambah seukuran 4 jari, wa khusyun, jubah gamis yang tengahnya dikasih sutra, wa qiyatun bihi, dan menjahit dengan sutra, khaitun subhatin, ya, menggunakan benang yang terbuat dari sutra, ya, wal julusu alaihi fawqa hadidin, dan duduk di atas kain sutra, di atasnya ada diberi penghalang, ya, alasnya. Wa yahrumu ala rajuli mujaffaru wal asfaru, dan diharamkan atas laki-laki memakai baju mujaffar dan asfar. Begini, kalau di dalam sutra, ya, maka diperbolehkan memakai sutra, ya, yang pertama dijadikan sebagai penutup, seperti Ka'bah. Itu Ka'bah apa namanya itu? Iswahnya, nah, itu terbuat dari sutra, itu boleh, ya. Begitu juga kuburan para nabi, para rasul, Nabi Muhammad makamnya boleh. Nabi Isa misalnya, Nabi Musa misalnya, ya, Nabi Daud dan Nabi selainnya, itu boleh dijadikan sebagai penutup satir, gitu ya, penutup kuburan, lampu, dan kita sebutkan dulu. Ya, itu boleh. Begitu juga sebagian ulama mengatakan boleh menutup makam para orang soleh, para waliullah, itu boleh. Ya, kalau memang sudah diketahui bahwa sebulan adalah dulu hidupnya orang soleh, waliullah, ya boleh, silakan. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh. Ya. Kemudian boleh juga dijadikan sutra itu apa? Penghubung antara mushaf satu dengan satu lain. Ini seperti ini nih, dan kitab ini ada kayak ada jahitan di sini nih. Di sini nih kayak ada apa nih? Benangnya di sini nih. Ini Al-Quran ada benangnya di sini lagi. Buat menghubung itu, ikat satu sama lain. Itu boleh, benang sutra buat ikat Al-Quran, boleh. Atau jadi sebagai pembatas misalnya, itu juga boleh. Ya, begitu juga buat jadi sebagai sarung, ya, apa namanya, dalamnya itu buat sarung pedang misalnya, atau pisau, itu boleh. Atau bakarnya itu terbuat kulitnya, jahitannya itu, ya, ini boleh, dibuat dari sutra. Kemudian begitu juga dengan apa, benangnya, ya, benang dari sutra untuk jadi sebagai kunci, itu boleh. Nah, begitu juga ya, sutra boleh dijadikan sebagai apa? Penutup. Ya, ini penutup. Ya, penutup seperti ini nih. Ya, ini penutup yang terbuat dari sutra misalnya, penutup kendi, penutup teko, cangkir. Ini boleh. Nah, kemudian boleh juga sutra digunakan sebagai apa? Seperti ini buat ujung-ujung baju nih. Nih, anunya nih buat ini baju nih, tempel ujung baju, ini boleh. Sebagai memang apa namanya, bid'ah, kebiasaan. Nah, artinya ya secukupnya ada yang menjadi kebiasaan orang, ujung-ujung bajunya nih dijadikan terbuat dari sutra, ini boleh. Kemudian begitu juga menyulam, seperti apa menyulam? Bordir. Nah, ini bordir. Ya. Kalau baju bordirannya terbuat dari sutra, boleh tidak? Boleh, dengan syarat seukuran apa nih? 4 jari lebarnya. Jadi kalau bordirannya terlalu banyak, lebih daripada 4 jari, ini nggak boleh. Ya, sama juga dengan tambalan baju ditambah dengan sutra, harus ukuran 4 jari
lebih daripada 4 jari, 5 jari, 10 jari, ini nggak boleh haram. Kemudian tadi ya, duduk ya, yang di sini ada sutratnya nih, misalnya karpet untuk dari sutra ya boleh ya, dijadikan sebagai pengalat antara ini benda biasa dengan benda sutra boleh. Yang nggak boleh kan pakai, kita pakai, ibu pakai ya. Tapi ingat ini tadi nih, ini kan ini sutra misalnya ini bukan sutra, ini boleh dari ini ya, duduk. Jadi sutra itu di atasnya bukan sutra gitu ya, boleh. Tapi kalau langsung ke sutranya baru boleh ya, bagi laki-laki kalau membuat boleh. Nah itu ya, mungkin kita di sini sutra kurang begitu terbiasa ya, karena memang pertama harganya lumayan mahal ya. Kalau kain yang misalnya tadi itu terbuat dari sutra, itu mah udah campuran ya. Kalau yang asli mah benar-benar halus banget ya. Mau berapa kan juga harganya macam-macam ya dengan kain tersebut. Jadi ya mau kebanyakan campuran dengan bahan yang lain, bukan murni sutra semua. Ya sudah yang murni cuma tambahannya itu lebih banyak daripada sutranya. Ya itu silakan saja kalau pakai. Kemudian wajah ala nuzuli mujaffar wal masmaru. Nah ini diharamkan bagi seorang laki-laki ya memakai pakaian mujaffar. Maksudnya apa ini? Maksudnya pakaian mujaffar ini pakaian yang sudah dicelup dengan minyak ja'faron dan minyak askur ya. Nah ini nggak boleh nih, jadi pakai itu jadi wangi ya. Wanginya masih kok pakai yang dicelup dengan minyak wangi, berarti wangi banget. Kalau kita laki-laki boleh minyak wangi sekedarnya di sini ya, wangi. Cuman kalau sudah dicelup dengan khusus minyak ja'faron dan minyak asfar, ini bumbunya haram. Kalau minyak ja'far pakaian dicelup dengan pakaian minyak ja'far itu ulama sepakat haram. Tapi kalau yang minyaknya asfar ini masih hilang ada ulama. Kata Imam Ibnu Hajar boleh, tapi kalau kata Imam Romli nggak boleh ya, gitu. Jadi masih ada khilaf. Cuma kita mah ya kalau minyak wangi jangan pakaian yang langsung dicelup di situ. Kemudian urusan utama untuk mobil doti dan disunahkan memakai cincin yang terbuat dari perak. Dirojuli bagi laki-laki duna miskolin virgin sidik ya, beratnya kurang dari 1 miskol pada jari kelingking. Wajibna abdolu dan tangan kanan itu lebih abdol. Nah ini selain daripada kita diharamkan memakai pakai sutra ya, pakai emas ya, maka kita ini laki-laki memang disunahkan pakai cincin. Saya pakai cincin ya. Nah, pakai cincin sunnah ini ya, pakai cincin yang dimana cincin tersebut terbuat dari perak yang ukurannya ya ini al-qadril ada, nantinya kebiasaan ya berapa poin ada seukuran 2,5 gram. Nah yang banyak tuh ya diperbolehkan seukuran apa? Tidak boleh lebih daripada 2,5 gram itu peraknya ya. Dan dipakai itu di sebelah kanan bagian kincir kelingking ya, kelingking. Kalau kelingking sudah ada maka boleh tangan yang sebelah kiri tapi bagian binsir, mana binsir nih jari manis, nah gitu ya. Jadi kanan ini kelingking, kalau yang kiri jari manis. Ini sunahnya begitu ya, cuma ya kita enaknya mau gimana silakan dan gitu ya. Kemudian kalau tadi itu cincinnya terbuat dari emas, udah jelas haram
atau cincinnya masih bercampur dengan yang lain tetap haram, itu lepasnya. Atau cincinnya terbuat dari besi, maka hukumnya makruh. Karena besi kemungkinan karatnya lebih besar, itu lebih berbahaya sih Bang. Ya, jangan dah. Ya, selama kalau bisa ada perak, pakai perak aja dah. Tapi ukurannya jangan terlalu banyak. Ya. Ini sudah Nabi ada cincinnya tuh. Sebenarnya saya di pondok bikin cincin, cuma kebetulan cincin itu cincin Nabi. Ya, ada namanya Muhammad Rasul. Ya, Muhammad punya Rasul. Ini Muhammad besar. Di situ ada model seperti ini. Kalau saya itu bikin gara-gara pengen pulang udah keburu ngambil. Ya, jadi gara-gara ngejar pesawat, jadi yang mau nggak mau akhirnya cincinnya ditinggalin di situ. Cincin binatang teman jatuh mana di sini dan hilang. Ya. Jadi itu Nabi seperti itu cincin modelnya. Kalau ada masih berapa sih contohnya? Contoh cincin Nabi gitu. Di Indonesia sulit bikinnya Bang. Nggak ada yang kayak gitu kan. Yang ada paling ada batu-batu gede gitu tuh. Yang kayak batu yang sekali batu orang pingsan gitu kan. Nah, itu yang biasa tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian wajib Prabu usul saubi minal ka'baini, dan dimakruhkan menurunkan kain melebihi daripada apa? Mata kaki. Nah, ini namanya isbal. Kalau kita pakai kain sarung, pakai gamis, pakai celana, kalau bisa jangan sampai melewati mata kaki. Ya, gitu ya. Kalau seandainya tetap melewati mata kaki, itu sebenarnya nyengser. Jadi kain kita ini langsung bersentuhan dengan rantai itu, kain kita itu nyengser namanya, melebihi daripada mata kaki. Nah, kalau dibarengi dengan sifat al-khiyal, kesombongan, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada kesombongan, maka hukumnya makruh. Ya, karena dulu para raja-raja itu pakaiannya apa namanya pada anjuran yang share gitu, pada ya besar gitu. Ya kita mungkin kalau melihat film-film zaman dulu itu raja-raja memang pakai seperti itu, ya pada yang share gitu ya. Maka itu apa timbul sombongan, nah, maka hukumnya haram. Kemudian buahnya perlu punya lagi dan haram jika sombong, ya. Kalau pakai seperti ini bisa melebihi mata kaki, maka dengan adanya kesombongan maka hukumnya haram. Kemudian wajib kalau usul siapi versi nanti diberi di syariin, dan makruh memakai pakaian yang kasar tanpa tujuan syar'i. Ini kalau kita masih ada pakaian yang halus lembut seperti ini, jangan pakai pakaian body apa tuh? Kalau body yang kasar tuh, ya artinya Islam juga mengajarkan seperti pakaian yang benar-benar punya, kecuali memang tidak punya. Ya, artinya ada orang sebagian memakai pakaian yang kasar, kemudian ini dikatakan sebagai orang tersebut, misalnya tasawuf, nah, itu salah lagi niatnya. Ya, jadi makruh itu pakai pakaian yang kasar. Ya. Kalau bisa pakainya berkumpul halus, ya kita ibadahnya juga tenang gitu. Masuk kalau masuk levis. Enggak levis lagi. Ya. Kasar kayak kalbu gitu. Ada bahan-bahan yang kasus seperti kalbu gitu ya. Karena di luar daripada syariatnya. Karena tadi itu kain kasar itu tadi banyak orang yang menjadi itu hidup orang sufi yang seperti itu modelnya, ya. Nah, takutnya kita ini pengen dipuji, ya, mendapatkan pujian, oh ada sejarah sufi zuhud. Nah, padahal bukan dari bukunya dilihat zuhud itu bukan itu, dia bukan dari berpakaian bukan, tapi perilaku. Ya, yang dimana kita perilakunya tidak cinta dunia. Tapi kalau kayak kasar tapi cinta dunia, itu bukan zuhud namanya. Wallahu a'lam bishawab.